Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya telah menyimak video saya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang beternak kambing ataupun domba ya. Ya. Ini saya di tetangga saya yang mungkin pernah saya upload ya kemarin ya. Nah, ini cerita menarik itu ini ya. Dulu ini awalnya beliau ini yang punya ini tuh hanya awal itu mencoba dari apa uang THR itu ya, dapat uang THR 1.150.000 atau yang kalau nggak salah itu. Terus nyoba dibelikan domba betina ya. Ternyata nggak tahu ya, ternyata domba itu baru 1 pekan itu dipiara itu langsung mengeluarkan cempe ya, anakan gitu ya. Nah terus akhirnya dipiara, semakin gede kok semakin menguntungkan ya. Dan belinya ini aslinya kan ternyata punya sapi dua ya. Punya sapi dua, tapi karena merasa sapi ini pakannya gede dan modalnya tiap hari gede, iseng ya sapinya itu dijual ya, sapinya dijual. Terus akhirnya dari uang sapi itu beberapa dibelikan domba, atau di sini wedhus gembel ya, diberikan domba tambah satu. Akhirnya beberapa kali ya jualan juga, menjual gitu ya. Itu cocok, ternyata merasa nyaman untuk piara domba ya, atau wedhus gembel di sini. Nah itu awal cikal bakalnya dari peternak yang saya kunjungi ini awalnya seperti itu ya. Karena kalau dilihat kandangnya minimalis ya, itu hanya lebarnya satu setengah meter ya. Hanya menggunakan tritisan rumah ya, tritisan rumah. Kalau panjangnya kurang lebih ya, sekitar 8-10 meter ini ya. 8-10 meter ya. Coba kita lihat kan anunya, isinya ya, ada berapa domba ya. 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ini berarti ini sudah dijual ini. Kemarin itu ada sekitaran 15 ya. Sama yang kecil-kecil ini sudah dijual ya, kemungkinan untuk kebutuhan ya. Ini menariknya menurut saya, ini inspirasi ya. Ini tadi ada 8 ya, 8 domba. Beliau ini hanya menggunakan yang minimalis seperti ini, tetapi bisa mengoptimalkan yang dipunyainya ya. Ini kalau ini dilihat emang nggak tahu makannya kok belum disediakan. Ini sudah sebentar lagi jadwalnya makan sore ini. Ini kalau dilihat di sebelahnya ya, coba kita lihat. Ini tanah tetangga yang belum tergarap ya, belum tergarap. Tapi kan punya tanah tetangga ya, jadi tetap juga harus dipertimbangkan ini. Nah ini menariknya gini, hanya ukuran seng ukuran yang berapa meter ini, 3 meter ada, 1 2 sekitaran 2, atau 3 meter ini. Kalau sengnya, atapnya ini memang 3 meteran ya, 3 meter. Terus pakai kayu, yang bawah pakai cor blok, cor semen pengerasan ya. Nah ini tetap memang modalnya beliau dulu dari penjualan sapi, langsung dibelikan kandang, terus untuk menambah dombanya. Nah ini kalau kita lihat di sini ada jumbo 1, ini gede banget ini 1. Ya, sama ini 2 sama ini. Wah ini gede banget ini, turunan Texel Dombos ya. Ini bisa gede banget ini, bisa lebih gede nih.
kalau di pasar ini harganya perkiraan ya sekitaran 4 lah, 4 kurang sedikit, 4 juta kurang sedikit. Kemarin punya Mas Dodo itu 37. Nah, ini kalau dinilai asetnya ya sudah banyak, ini sekitaran hampir sekitaran 15 jutaan nih. Nah, ini ya. Jadi teman-teman sesungguhnya punya potensi besar yang bisa dimaksimalkan, dioptimalkan ya. Belajar dari yang kecil dulu menurut saya ya. Sering saya katakan belajar dari yang kecil. Pertama memahami siklus hewan dulu ya. Piara 3 misalkan, saat 3 dua betina 1 jantan. Nah, ini beliau nih yang punya baru datang ya. Tuh. Ini malu-malu ya, ini untuk inspirasi teman-teman semua ya. Nah, beliau ini luar biasa ya. Jago di ternak ya tadi ya. Walaupun ibu-ibu ya, tetapi semangatnya ya, itu pantang menyerah ya. Akhirnya bisa punya yang seperti ini. Jadi memang kalau ternak domba, ternak apapun sesungguhnya mungkin sulitnya hanya di beberapa bulan saja ya. Yo setahun 2 tahun itu memang berdarah-darah untuk belajar memahami, belajar memahami siklus hewan, mengatasi penyakit, terus pakan yang jos itu yang seperti apa, kandang yang terbaik itu seperti apa, itu nanti masanya di pertama sampai 2 tahun itu untuk dimaksimalkan untuk belajar. Dan nanti ketika sudah lebih dari 2 tahun itu biasanya akan settle ya, akan lancar ya. Nah, itu memang tahapan proses yang harus dipahami. Tanpa mau memahami proses ya tidak akan berhasil. Usaha apapun nggak mungkin hanya 3 bulan langsung untung. Ada ya, tapi tidak semua. Itu pun kalau saya lihat di jualan online ya. Kalau di offline yang seperti ini pasti dia juga mengeluarkan modal ya. Dan itu harus disadari ya, bahwa modal itu ya kembalinya nggak mungkin seminggu 1 bulan, itu biasanya belum. Kalau offline ya, kalau online kan biasanya hanya main iklan langsung bisa menjualkan barang orang, itu malah tidak modal ya. Tapi kalau yang seperti ini kan pasti modal di awal, tetapi nanti kedepannya kan tidak mengeluarkan modal. Contoh kandang ini kan hanya sekali buatnya, setelah itu mungkin hanya perbaikan beberapa ya. Paling yang nanti keluar masuk itu adalah bibit ya, cari bibit yang semakin lama harus semakin bibit yang jos ya. Yang jumbo misalkan harus ada 1 pajekan yang jumbo ya. Terus cari mungkin yang di pasar yang berpeluang untuk menguntungkan. Nah, itu bisa dicari ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu dulu dulur semua ya. Bahasan kali ini tentang supaya kita termotivasi dengan kegiatan beternak kambing ataupun domba ya. Itu mari kita hadirkan. Kalau kita menjadi fasih, nanti kita bisa mengedukasi teman-teman kita, tetangga-tetangga kita untuk juga berternak, karena beternak kambing ataupun domba itu akan menguntungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.